atau rumah saya, saya punya ya. Kalau ini di punya depan, itu rumah. berarti saya punya gitu ya. Rumah saya eh, di tengah desa. Di dalam rumah saya ada lampu seperti kahurbani. Apa ini? Kahrubai. Kahurbani. Ini yang belum tahu ya. Kahrubai artinya apa nih? Kahrubai ya, bukan kahrubani. Kahrubai Kahubai. itu adalah listrik ya. Oh, listrik. Ya. Li manzilun, saya memiliki rumah. Manzili fil qaryah, rumah saya di desa ya. Fi manzili misbahun kahrubaiyun. Dalam rumah saya terdapat lampu listrik seperti itu. Ini kita. Oke. Kemudian yang baris yang kedua di sini ada ya Muhammad. Ini sebenarnya ya Muhammadun ya sebenarnya. Bisa ya Muhammadun. Ya Muhammad. Ya Muhammadun. Hal dari saya terjemahkan aja ya biar cepat juga biar nanti bisa lanjut di bacaan selanjutnya. Ya Muhammadun, wahai Muhammad, hal laka misbahun, apakah kamu mempunyai misbah? Apakah kamu mempunyai lampu? Aina misbahuka, di mana lampu kamu atau lampumu ya? Ahada misbahuka, apakah ini lampumu? Ya. Kemudian hal fi misbahika zaitun, apakah di dalam lampumu itu ada zait? Apa itu zait ya? Zait itu minyak. Mungkin teman-teman yang udah berumur ini tahu ya lampu yang pakai minyak gitu ya. Mungkin yang istilahnya Petronas apa itu? Di lampu Petromak ya. Oke ya. Jadi itu ya. Kemudian yang baru selanjutnya ada ya Maryamu, wahai Maryam, anti tilmizatun. Kamu adalah seorang siswi atau murid perempuan. Laki kitabun wa qurrasatun ala maktabik. Ya. Kamu perempuan memiliki kitab atau buku dan kitab dan buku tulis ala maktabika di atas mejamu ya. Nah, gitu. Ala maktabika ya. Lanjut. Adzalika qalamuki, apakah itu bolpenmu? Jawabannya ada jawabannya. Sorry. Hal fi mahfadatiki mibratun, apakah di dalam tasmu ya, mahfadatiki mibratun ada silet ya. Jadi yang saya kasih kotak merah ini gabungan antara kata benda dengan tambahan huruf ya yang di dalam kotak di Darsus Sabi ini. Oke. Lanjut. Kemudian Halimatun khadimun fi manzili. Nah, Halimah adalah seorang khadim. Apa itu khadim? Pembantu ya. Khadim adalah pembantu. Pembantu fi manzili. Apa itu manzili? Tadi di awal adalah rumah saya ya atau rumahku. Laha minasyatun. Laha minasyatun. Dia perempuan ya. Dia perempuan memiliki minasyah, kemoceng. Alal haid, di atas dinding ya. Ghurfatuha atau ruangannya atau bisa juga hujratuha sama ya. Jadi kalau ghurfah itu lebih bermakna ruangan ya. Kalau hujrah itu lebih memiliki makna kamar ya. Ruangan ya. Bijanibi itu ada di samping ya. Kemudian bijanibil matbakhi, matbah adalah dapur. Laha sarirun wasundukun fi ghurfatiha. Ya. Dia memiliki sarirun, keranjang ya. Sarirun wasundukun, apa sunduk?
Sunduk adalah box ya, atau mungkin kardus ya. Fi ghurfatiha, di dalam ruangannya ya. Ruangannya perempuan. Minasata tadi apa, Ustaz? Gimana? Minasata Minasya kemoceng. Moceng. Ya. kemudian. Kemudian. Kalau mibrah, Mibroh Mibroh silat. itu silat. silat. Ya. Iya. Oke. Oke, saya lanjut ya. Baik. Al-kharitatu 'alal haiti. Al-kharitah masih ada yang masih ingat al-kharitah maknanya apa? Kharitah itu peta ya. Al-kharitatu 'alal haiti. Peta ada di atas hait, dinding ya, di atas dinding. Hal 'alal haiti mismar. Nah, ini ada kosakata baru ya, teman-teman. Apakah di atas dinding ada mismar? Apa itu mismar? Ini mungkin di kitab Sirah Nabawiyah itu ada yang namanya Mismaru Daud ya. Mismaru Daud itu maksudnya adalah paku ya. Mismar itu artinya adalah paku. Hal 'alal haiti mismarun? Apakah di atas dinding ada paku? Naam, alaihi mismarun. Ya. Alaihi. Jangan ingat, hi di sini adalah berasal dari kata-kata huwa ya. Huwa ya. Jadi huwa itu bisa pakai hu, bisa pakai hi, tergantung posisinya. Jadi kalau misalnya didahului dengan huruf kata bantu atau mungkin kata depan fi atau ala, itu nanti kita pakai hi. Tapi kalau misalnya kita ini pakai kata benda, itu nanti kita pakai hu. Misalkan manziluhu gitu ya. Manziluhu artinya adalah rumah dia gitu. Atau beda isinya kita menggabung dengan kata depan misalnya fi dan fihi atau alaihi gitu ya. Yang memang di huruf terakhirnya itu adalah pakai ya yang disukunkan gitu. Beda kalau misalnya kata depannya adalah waro'a atau amama gitu ya, atau tahta, itu kita tetap pakai yang hu di sini. Waro'ahu misalnya, atau amamahu gitu, atau mungkin tahtahu gitu ya. Ada yang masih ingat tahta artinya apa? Tahta Di di bawah. di bawah ya, benar. Bawah. Tahta artinya di bawah. Itu kenapa tuh kalau ini pakai hu? Nggak pakai Kenapa? hi. Kenapa kalau alaihi itu pakai hi, kalau tak tahu. Iya, itu mengikuti huruf sebelumnya, Mas. Oh, Jadi kan kalau ala itu kan huruf sebelumnya kan alif layinah ya, ala itu. iya. Alif layinah, bukan ya, alif layinah. Makanya di situ kita mengikuti dengan ya. Kalau kan memang harakat yang terakhir itu kan fathah ya. Makanya kita pakai hu di sini. Oke, ada yang lain gitu. Kita lanjut. Di alaihi iya di tempat mismar adalah paku. Oke. Halit takwimu mu'allaqan mismar. Suaranya nggak jelas, Les. Suaranya agak ini. Halo? Terus suaranya agak putus-putus, kayak robot itu. Nggak jelas. Putus-putus ya? Iya. Oh iya. Sekarang masih? Masih. Halo? Masih nggak? Yes. Iya. Ya, udah jelas soal saya? Udah. Oh ya, oke. Mu'allaqun kemarin masih ingat artinya apa? Mu'allaq?
Ini di tengah-tengah pelajaran saya kasih mufrad baru kalau masalah ini. Mu'allaq itu artinya menempel ya. Menempel. Mu'allaq. Mu'allaqun alal mismari. Atau mungkin tertempel juga bisa ya. Mu'allaq itu menempel atau mungkin lebih tepatnya tertempel ya. Tergantung lah mungkin ya. Tergantung ya. Atau digantung. Mu'allaqun. Takwimu kalender ya? Gimana? Takwimu kalender ya? Ya, takwim kalender. At-takwimu ad-dirasiyu itu artinya adalah kalender akademik gitu ya. Jadi kalau takwim doang itu artinya kalender ya. Alal mismari, apakah kalender digantung di atas paku ya? Naam, huwa mu'allaqun alal mismar. Ya, huwa di sini balik kemana ini? Kembali kemana? Huwa dia di sini. Kayaknya ke kalender ya? Oh ya benar. Balik ke kalender ya di sini. Huwa mu'allaqun alal mismari. Ya benar. Ia tertempel di atas paku. Oke, kita lanjut di paragraf selanjutnya. Hal fil hujrati maktabun? Apakah di dalam kamar ada maktab? Apa itu maktab kemarin? Masih ingat? Meja. Atau bisa juga kantor ya. Cuman lebih relevan kita pakai meja di sini. Apakah di dalam kamar ada meja? Naam fiha maktabun. Iya benar di dalamnya ada meja. Bijanibil maktabi sarirun alaihi hasyiyah. Ya. Di sebelah meja ada sarirun. Apa itu sarir? Keranjang ya. Ranjang apa? Keranjang. Alaihi hasyiyatun. Apa? Di atasnya terdapat hasyiyah. Ada yang ingat kemarin hasyiyah artinya apa? Hasyiyah itu lebih tepatnya kayak ini sih. Mungkin kasur gitu ya. Nah, jadi hasyiyah ini maknanya kasur. Alal hasyiyati mikhaddah ya. Jadi bijani bil maktabi di samping ya. Jadi bijani ini artinya bil maktabi di samping meja terdapat ranjang yang di atasnya terdapat hasyiyah. Ada kasurnya seperti itu. Wa alal hasyiyati mikhaddatun wa lihaf. Ai ditharun. Dan di atas kasur terdapat Gangguan lagi tuh. Atau juga bisa bantul apa? Maaf. Guling atau juga bisa pakai bantal ya. Lihaf artinya dithar. Mungkin teman-teman juga sering ya ada surat di Al-Qur'an yang namanya Al-Mudatsir. Apa itu Mudatsir? Ada ingat? Orang yang berselimut ya. Mudatsir. Nah, makanya di sini kita pakai di surat itu artinya adalah selimut sama dengan lihaf maknanya. Selimut. Ya. Selimut. Lisariri namusiyatun ya. Apa? Lisariri namusiyatun ya. Di sarir atau keranjang itu memiliki yang namanya namusiyah. Ranjang apa? Sering salah yang kemarin siapa kemarin. Namusiyatun. Ada yang tahu artinya namusiyah? Namusiyatun. Ya. Namus. Mungkin teman-teman juga sering dengar yang namanya namusiyah ya. Lisariri namusiyatun. Jadi namus itu kalau yang sering saya dengar itu sebenarnya adalah nyamuk sebenarnya namus itu. Mosquito ya.
Jadi nggak tahu ini maksudnya seperti apa. Jadi lisariri namusiyatun itu bisa jadi nanti namusiyah itu bisa mungkin obat nyamuk mungkin ya. Tapi kalau namus itu biasanya dipakai diartikan sebagai nyamuk gitu. Tapi nggak apa-apa sih untuk sementara ini kita artikan sebagai nyamuk ya. Kemudian walil babi wan nafidati sajfun. Ya. Dan pintu dan jendela itu memiliki sajfun. Ada yang tahu mana sajfun? Sitarotun ini di sini tuh. Oh, Di buku Sitarotun ya. oh iya. Kita tahu ya. Iya. Ya. Ya. Jadi sitaroton itu antum mungkin sering juga ya yang dengar-dengar dalam sholat itu ada yang namanya satir mungkin ya. Satir antara yang laki-laki dengan perempuan ya. Apa itu satir? Pembatas. Tahu? Pembatas ya. Atau mungkin lebih tepatnya kalau di kamar itu mungkin diartikan sebagai korden gitu mungkin ya. Korden. Jadi seperti itu ya. Walil babi wan nafidati korden gitu ya. Oke. Lanjut di baris selanjutnya. Li baitun. Saya memiliki rumah. Amamahu sahatun wa wara'ahu bustanun. Di depannya ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi yang ditanyakan sama Mas Yudi juga. Jadi amamahu di sini kita pakai hu nggak pakai hi, kenapa? Soalnya mengikuti harokat sebelumnya ya. Harokat sebelumnya adalah fathah, makanya di sini kita pakai nggak pakai hi. Wara'ahu juga seperti itu. Saya memiliki rumah, di depannya terdapat sahah, di depannya terdapat halaman. Wa wara'ahu bustanun, dan di belakangnya terdapat bustan. Apa itu bustan? Kebun ya. Ada yang istilahnya bustanul atfal atau di teman-teman Muhammadiyah itu ya. Ada yang namanya bustanul atfal, itu adalah artinya taman kanak-kanakan ya. Makanya di sini bustan ini namanya adalah taman seperti itu. Atau mungkin kebun juga bisa. Atau mungkin teman-teman juga sering yang namanya Raudhatul Atfal misalnya kayak gitu. Raudhatul Atfal itu sama juga namanya taman kanak-kanak seperti itu. Wa fi dzalikal bustani syajaratun wa 'ushbun. Ini ada mufradat baru ya. Dan di dalam bustan ya. Dan di dalam bustan atau di dalam taman itu terdapat pohon, satu pohon. Wa 'ushbun, dan 'ushbun, apa itu 'ushbun? 'Ushbun adalah rumput ya. Rumput. Wa fis sahati 'ushbun wa zahrun, dan di halaman terdapat ada 'ushbun, ada rumput dan zahar. Apa itu zahar? Bunga ya. Bunga. Kemudian ditanya, hal laka sahatun fiha syajarah? Apakah kamu memiliki? Karena laka ini di depan ya, makanya kita pakai kamu memiliki, bukan milikmu ya. Kamu memiliki. Apakah kamu memiliki sahatun fiha syajarah? Apakah kamu memiliki halaman yang di dalamnya terdapat syajarah, yang terdapat di dalamnya pohon? Ya. Li akhi manzilun amamahu syajaratun wa wara'ahu bi'run wa hammamun ya. Li akhi ini gabungan di antara tiga asalnya tiga kosakata sebenarnya ya. Ada li, ada akh, ada ya ya. Ada li, ada akh, ada ya. Li akhi itu berarti akh itu artinya ada saudara ya, saudara laki-laki. Makanya ini kita artikan saudara laki-laki saya memiliki. Saudara laki-laki saya memiliki. Saudara laki-laki saya memiliki manzilun, rumah.
amamahu, di depannya terdapat kebun, apa? pohon. Sajarah, pohon. Wa wara'ahu bi'run wa hammamun, dan di belakangnya terdapat bi'run. Kalau Nabi kita Yusuf alaihi salam itu dilemparkan ke bi'r. Berarti bi'r itu memiliki mana apa nih? Jurang ya. Sumur. Sumur ya. Sumur ya. Sumur. Ya, sumur ya. Bi'run. Bi'run itu artinya sumur. Tapi kalau di Al-Qur'an ya, di Al-Qur'an itu pakai nama Jab ya. Jab itu juga memiliki makna sumur ya. Seperti ini tulisan dalam bahasa Arabnya saya tuliskan juga. Wahamamun ya. Seperti ini. Al-Jabbu ya. Jadi bedanya bi'r sama jab ya. Kalau bi'r ini ada airnya, tapi kalau jab ini nggak ada airnya. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam itu dilemparkan ke sumur, ini Allah Subhanahu wa taala pakai kata-kata jab, bukan pakai bi'r. Karena jab itu yang memang ada, yang nggak ada airnya ya. Jab. Jadi kalau bi'r itu ada airnya, kalau jab ini nggak ada airnya. Bedanya di situ. Kemudian ada yang namanya hammam. Apa itu hammam? Kamar mandi ya. Hammam. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita lanjut. Jadi yang li akhi ini berasal dari 3 kata ya. Memiliki, saudara, sayang ya. Berarti artinya adalah saudara laki saya atau ku memiliki. Oke, kita masuk di uktub soal jawabin min hadhil ajwibah. Ya. Ini kita disuruh bikin soal. Ini jawabannya sudah ada di sini ya. Ya. Oke. Tafadhol, barangkali ada yang mau coba, mungkin saya tunjuk aja ya sekalian ya. Coba Mas Yudi ya, nomor 1 Mas Yudi. Ini kita disuruh bikin soal yang sudah ada jawabannya di sini. Jadi jawabannya adalah darajati fil baiti. Darajati fil baiti artinya apa nih Mas Yudi? Darajah artinya sepeda ya. Oh, iya. Nah, berarti darajati artinya Sepeda di dalam rumah. Nah, ini ada ya-nya ya Mas di sini. Sepeda saya di dalam rumah. Sepeda saya di dalam rumah. Jadi soalnya gimana nih? Di mana sepeda saya? Di mana sepeda Yeah. kamu? Nah, di mana sepeda kamu? Berarti bahasa Arabnya apa tuh Mas? Di mana ya? Di mana itu artinya aina ya? Aina. Aina daroja. Aina li darojat. Darojati. Aina darajati. Berarti artinya apa tuh? Di mana? Di mana sepeda? Sepedamu. Sepedamu apa sepedaku? Darajati. Oh, ya. Aina laka darojati. Bukan ya saya. Jadi gini, setiap kata benda itu kalau misalnya bertemu dengan ku, dan nya seperti itu kita langsung ganti seperti yang di kolom di atas ya. Sini ada ya, ada ka, ada ki, ada hu, ada ha. Berarti kalau sepedamu itu berarti pakai apa Mas? Jadi darajatuka ya. Berarti soalnya jadinya seperti apa nih? Aina darajatuka. Aina darajatuka, Masya Allah ya. Aina darajatuka ya. Aina darajatuka ya. Aina darajatuka. Lanjut. Di nomor 2, coba tafadhol Mas Salmin, nomor 2. Fi jaybika qalamu hibrin. Ini artinya apa nih Mas? Mas Salmin.
Ijabika kolamu hibrin. Hibrin. Iya. Di Di dalam apa namanya? Jabika itu berarti di dalam jaib itu saku ya. dalam sakumu ada Sakumu ada tinta. ada pulpen, tinta ya. Tinta. Berarti pertanyaannya bahasa Indonesianya seperti apa, Mas? Di dalam sakumu ada apa? Ah, ya seperti itu ya. Atau apa di dalam sakumu gitu ya. Atau apa di dalam sakuku ya. Jadi Iya. kalau K itu lawan katanya ya kalau di soal dan jawab ya. Seperti itu. Jadi kalau tadi ya berarti pertanyaannya dalam bahasa Indonesia apa di dalam sakuku seperti itu. Gitu ya. Ya, apa di dalam sakuku? Bahasa Arabnya apa tuh, Mas? Ma fi jaibika. Mafi jaibika atau mafi jaibi ya. Jaibi. Soalnya memang ini kondisinya lagi tanya-tanyaan ya. Oh, Ya. Jadi kalau oke ya ya ini kita ketemunya dengan K ya. Kalau dibalik K di sini ya dibalik benar Mas. Nah, ma fi jaibi. ya, jadi mafi jaibi jawabannya fi jaibika kolamu hibrin. Masya Allah. Ya. Oke. Lanjut ke nih Mas Ensin ya, nomor 3 Mas Ensin coba. Naam li bustanun, bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya apa nih? Naam li bustanun. Ya. Naam li bustanun ini artinya? Ya. Nah, li bustan apa ya? Bustan taman ya. Bustanul Atfal ya, ingat-ingat. Ya, itu taman saya ya. Ya, saya memiliki taman. Taman. Ya, soalnya kebetulan di depan nih linknya ya. Kalau di depan berarti saya memiliki gitu ya. Tapi kalau milik saya itu ketika kondisinya di belakang. Gitu. Oh, iya. Oke. Berarti naam li bustanun berarti artinya adalah iya benar saya memiliki taman ya. Berarti pertanyaannya gimana nih? Dalam bahasa Indonesia pertanyaannya gimana nih Mas? Jadi kalau ada jawaban Maza bustanuka bukan. Jadi di sini kalau misalkan ada pertanyaan iya atau tidak ya, itu berarti pertanyaannya di depannya harus pakai hal ya benar. Hal atau juga bisa pakai ya. Apa? Hal atau a ya. Ini ya hal atau a seperti ini ya. Hal atau a. Hal apa nih Mas? Hal bustanuka. Hal bustanuka berarti artinya apa tuh? Apakah itu taman kamu? Itu tamanmu ya. Mungkin lebih tepatnya gini Mas. Hal laka bustanun gitu ya. Hal laka bustanun. Jadi sama-sama di awal untuk li sama lakanya ya. Hal laka bustanun ya. Hal laka bustanun ya. Apakah kamu memiliki bustan ya? Apakah kamu memiliki taman? Jawabannya oh iya. Ya, saya memiliki taman seperti itu. Hal laka bustanun atau laka bustanun seperti itu. Oke ya. Ini yang tadi yang Mas Sarmin ini pertanyaannya berarti maza saya zalnya belum nggak bisa ini kayaknya. Jadi langsung aja ya. Mafi jaibi. Ini mafi jaibi. Jawabannya Vijayibika malam hibrin. Kemudian yang Sensin halaka bustanun, apakah kamu memiliki taman? Jawabannya na'am li bustanun. Iya atau benar saya memiliki bustan, memiliki taman.
Lanjut, coba Mas Fikrul ya, nomor 4. Kalau di Huwa belakang jadinya apa litil-miri. artinya? Kalau di Kalau belakang jadi tulis Tanuka milik. kamu ya. Kalau di belakang jadinya milikku ya. Tapi kalau di depan itu jadinya saya memiliki. Ya. Saya memiliki dan milikmu seperti itu. Ya. Ya. Oh iya. Oke, coba yang nomor 4, Mas Fikrul, yang nomor 4. Huwa little miri ya. Nah, coba. Oke. Huwa little miri artinya dalam bahasa Indonesia apa nih? Huwa little miri. Dia laki-laki Dia laki-laki. atau itu juga bisa ya. Jadi huwa ini sering digunakan untuk dia. Cuman boleh saja nanti diartikan dalam bahasa Indonesia dengan itu ya. Tuh. Sama kayak zalika gitu. Dia. Oh, itu ya, juga boleh. Huwa little miri itu berarti artinya apa? Itu little miri. Artinya apa nih? Itu Little Mizi. Ya. Dalam di sini artinya milik ya. Nah. Huwa little miri itu artinya milik tilmid. Apa itu tilmid? Murid ya. Ya, murid laki-laki ya, murid laki-laki. Berarti artinya itu milik murid gitu ya. Berarti ada jawaban seperti ini. Pertanyaannya dalam bahasa Indonesia seperti apa nih? Apakah dia punya murid? Apakah dia punya murid? Liman hada gitu ya. Liman hada. Siapa kali ya? Pakai siapa? Jadi Siapa dia gitu. pakai milik siapa, lebih tepatnya seperti itu. Milik siapa ya? Milik siapa itu dalam bahasa Arab itu milik siapa itu adalah dengan gabungan antara lam dengan man ya. Milik siapa? Berarti jadinya liman ya. Liman. Linya milik ya satu. Liman hada gitu ya. Misalnya kayak gitu. Liman hada. Ini saya yang zal ini belum bisa kepakai saya ya. Maafan. Jadi mungkin saya ganti dengan dal ya. Liman hada gitu ya. Nggak bisa pakai dal, makanya saya ganti. Liman hada. Jawabannya huwa little miri gitu ya. Milik siapa? Jadi liman itu ada artinya dalam bahasa Indonesia adalah milik siapa ya? Milik siapa? Milik siapa ini? Huwa little miri itu milik murid seperti itu. Oke, bisa difahami ya ini ya. Oke. Oke, untuk yang nomor 5 coba Mas Fikri ya. Coba nomor 5 Mas Fikri. Naam lahu surun. Ini dalam bahasa Indonesia diartikan seperti apa nih Mas Fikri? Naam lahu surun. Ya. Nah, lahu dari hu. Jadi kalau huwa itu pakai lahu ya. Berarti kalau huwa itu artinya dia, berarti lahu artinya. Ini kalau li di sini ya, yang nomor 3 itu li adalah saya memiliki. Kalau lahu berarti dia laki-laki memiliki. ya, dia laki-laki memiliki ya. Surun. Surun ini kosakata baru ya. Surun ini artinya pagar. Ya. Jadi artinya adalah iya, dia laki-laki memiliki pagar gitu ya. Berarti pertanyaannya dalam bahasa Indonesia seperti apa nih Mas? Kalau ada naam di depannya ya, ingat-ingat ya. Sama kayak pertanyaannya Mas Ensin tadi. Depan sini. Hal benar ya. Hal tinggal mengikuti biasanya kalau lahu surun. Nah ya benar. Hal lahu surun. Artinya apa tuh Mas?
apakah dia laki-laki punya pagar? Punya pagar, ya benar. Jawabannya na'am lahu surun. Ya, dia memiliki surun. Gitu. Oke, nomor 6 lanjut. Nomor 6 coba Mas siapa nih? Tadi kayaknya ada yang Mas Muhammad Harsanto ya. Ya. Coba Mas Muhammad coba ya. Ini ada pertanyaan. Fatan La tuh. huwa tilmi. Ya? Itu Fatan. Oh, Fatan. Iya. Halo Fatan ya? Iya. Oh, masih bisa ngikutin nih. Masya Allah. Ya, coba nomor 6 Fatan. Bisa bikin? Oh, Jawabannya lah. Jadi kalau di jawabannya ada na'am sama la, ini kita disuruh bikin pertanyaan ya dari jawaban yang ada gitu. Jadi kalau ada na'am, itu kita pakai hal ya. Terus begitu juga dengan la, kita juga di depannya pakai hal juga. Berarti huwa tilmidun, ya, apakah dia seorang murid. seorang murid? Jawabannya La huwa tilmidun. ya, Tidak. artinya Salah. bukan ya. Ya, salah ya. Al huwa mudarrisun. Hal huwa mudarrisun, Masya Allah ya. La huwa tilmidun. La huwa tilmidun ya. Apakah dia seorang guru? La, tidak. Dia laki-laki seorang murid. Masya Allah ya, benar ya. Masya Allah. Ya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan na'am seperti ini yang lahu surun tinggal mengikuti yang di pertanyaannya. Nah, berbeda kondisinya kalau misalnya ini ada pakai la ya. Pakai la itu nanti di belakangnya nggak bisa mengikuti, harus diganti. Seperti yang dilakuin Fatan barusan. Huwa mudarrisun, hal huwa mudarrisun, apakah dia laki-laki seorang mudarris, seorang guru? Tidak, dia adalah seorang murid seperti itu. Jadi kadang-kadang kan seorang murid itu kan ada yang wajah-wajahnya mirip wajah-wajah guru gitu ya. Tadi dianggapnya seperti seorang guru seperti itu. Oke. Ini coba Mas Adit ya. Mas Adit nomor 7 ya. Bisa? Nomor 7. Tes, halo Mas Adit. Atau mungkin yang lain dulu ya. Ini masih mungkin agak repot nih Mas Yani. Ya. Mungkin coba Mas Ensin nomor 7 Mas Ensin. Jawabannya bainas sahati wal bustani surun. Di samping ya, di Ya, antara artinya apa nih? di antara Masya Allah ya. Nah, di antara saha tuh apa ya? halaman ya. Halaman. Nah, halaman. Di antara halaman itu di antara halaman dan bustan apa? Taman ya. Surun. Apa itu surun tadi? Surun artinya pagar. Ada pagar. Ya, pagar ya. Nah, berarti Ada. artinya di antara halaman dan taman ada pagar ya. Berarti pertanyaannya seperti apa? Indonesia gimana? Mada ya. Bisa nggak? Mada, Masya Allah ya benar boleh. Mada bainas sahati wal bustan. Masya Allah. Mada bainas sahati wal bustan. Artinya apa tuh Mas? Apa yang ada di antara halaman dan taman? Ya, halaman dan taman. Jawabannya bainas sahati wal bustan surun. Artinya? Tani surun. Artinya? Di antara halaman dan taman itu ada pagar. Ya. Wal bustan.
Lanjut yang nomor 8 ya. Oke, benar Mas Ensin, udah benar. Lanjut ke nomor 8, coba Mas Sarmin, nomor 8. Sahibuhu fil hujrati. Sahib, artinya sahib, artinya apa nih Mas Sahib? Sahib. Teman. Mas Sarmin ya, coba Mas Sarmin. Sahib. Hampir mirip dengan arti dalam bahasa Indonesia nih, sahib ya. Sahib itu mungkin lebih Sahabat, dekatnya. teman. Nah, gimana? Ya, sahib artinya sahabat ya. Sahibu artinya apa nih Mas Sarman? Mas Sarmin? Ini agak putus-putus nih Mas Sarmin. Oke, mungkin kita lewati dulu Mas Sarmin. Bisa Mas Yudi? Ini mungkin colokannya agak dibenerin ya Mas Yudi. Apa? Agak ini. Temanmu di dalam kamar. Teman. Gimana? Teman di dalam kamar. Temanmu di dalam kamar ya. Afan, Mas Yudi, ini kayaknya speakernya agak ganggu sedikit nih. Mungkin bisa dibenerin dulu ini. Bisa dicabut, dicolokin lagi. Oh ya, udah. Ya, berarti temanmu atau sahabatmu sahib. Jadi mirip ya. Sahabat. Jadi sahabat gitu ya. Sahabat. Mirip banget sama bahasa kita sebenarnya. Sahibuhu fil hujrah. Temannya ada di dalam hujrah. Artinya apa nih Mas Yudi? Temannya ada di dalam Temanmu kamar ya. ada di dalam kamar. Ya, berarti pertanyaannya dalam bahasa Arab gimana nih? Sahibuhu fil hujrah. Jadi temannya ada di dalam kamar. Berarti pertanyaannya Man ya. Hah? Man ya. Ini kaitannya dengan tempat ya, karena temanmu ada di dalam kamar. Berarti yang ditanyakan itu tempat. Kalau tempat Aina. itu berarti aina ya, Aina. Masya Allah. Ya, aina berarti. Aina berarti aina. Aina li sohibu. Aina li sohibu ya. Bukan. Aina Ya. li Tinggal menyesuaikan ya di sini. Aina sohibu. Sohibuhu ya. Aina sohibuhu. Di mana temannya? Sohibuhu fi al-hujrah. Seperti itu. Jadi selama antum nggak nemuin yang namanya lahu atau li, kita tetap ngikutin aja seperti sebelumnya. Sohibuhu langsung dipindah di sebelahnya seperti itu. Ya, seperti itu. Lanjut di nomor 9 ya. Coba Fatan, nomor 9, Fatan. Ya, coba. La bal 'alaiha qirtasun. Artinya apa nih? Tadi. Ya. Tidak bal 'alaiha qirtasun. Apa Ustaz? Putus-putus Ustaz? Hah? Bal artinya apa bal? Bal kemana ya? Tetapi ya. Tetapi. Bukan. Tetapi ya. La bal 'alaiha qirtasun. Tidak akan tetapi di Tapi apa nih? Yang 'Alaiha apa nih? alaiha. 'Alaiha artinya. Elitan. 'Alaiha apa? Bukan. Gabungan ala dengan ha ya. Ala artinya apa nih? Coba. Asasan. Ala. Di atas ya. Kalau 'alaiha berarti di atas. Di atas apa kirtasun, penghapus. Ya. Di atasnya ya. Nah, tidak, tetapi di atasnya ada kertas seperti itu. Berarti pertanyaannya seperti apa nih Fatan? Ustaz. Jadi pertanyaannya apa nih? Kalau ada la ya,
Kalau adalah berarti pertanyaannya pakai Aina. Hal. ya hal ya. Terus Hal. gimana jawabannya? Hal alaiha. Hal alaiha ya. Hal alaiha. Hal alaiha apa nih? Hal alaiha. Sebentar. Bebas, bebas. Hal alaiha. Hal alaiha min qalatun. Min kolatun, ya boleh. Min kolatun. Ya, bal alaiha qirtasun. Berarti bahasa Indonesianya apa nih? Apakah Masya Allah. Ini hal alaiha min kolatun artinya apa nih? Ya? Apakah dia? Ya. Apakah di atasnya ada min kolah? Min kolah artinya apa? Ada sendok. Min kolah. Sendok ya, boleh. La bal alaiha Bal qirtasun. Artinya alaiha qirtasun. Tidak, tetapi di atasnya ada kertas. ya, benar. Oke. Oke, coba Mas Fikrul ya. Coba Mas Fikrul. Ini yang nomor 10, Tafadhol. Bijanibihi bi'run wa hammamun ya. Bijanibihi bi'run wa hammamun ya. Bijanib tadi artinya apa? Bijanib Bijanib. ya. Bijanib itu artinya di samping ya, di samping. Tapi kalau berhubung ini ditambahin dengan hi ya, ditambahin dengan hi berarti artinya apa nih? Di sampingku. Di sampingku, di sampingnya ya, sampingnya. di sampingnya ya. Apa? Misalnya ketik terus nih. Di sampingnya ya, di sampingnya ya. Di sampingnya bi'run wa hammamun. Bi'run sama hammamun artinya apa nih? Bi'run Bi'run. Nabi Yusuf disebutin di bi'r. Sumur, sumur. Sumur, masalah. Hammamun artinya? Hammam. Hammam. Kamar mandi. Kamar mandi ya. Kamar mandi. Bi'run tadi artinya sumur. Nah, berarti pertanyaannya apa nih? Jadi kalau ada jawaban di sampingnya ada sumur dan kamar mandi, berarti pertanyaannya gimana nih? Apakah ya? Apakah itu artinya hal ya? Bukan apa, beda. Jadi dalam bahasa Arab dibedain antara apa dengan apakah, itu dibedain. Beda dengan bahasa Indonesia. Kadang-kadang kita pakai apa ini kita artikan dengan kata-kata apakah. Cuman dalam bahasa Indonesia beda ya. Oke. Berarti di sini kita pakai apa? Di sampingnya ada sumur dan kamar mandi. Jadi pertanyaannya seperti apa nih? Mungkin bukan hal ya. Jadi kalau hal ya, kalau hal itu khusus kalau misalnya jawabannya itu adalah sama na'am ya. Itu baru kita pakai hal ya. Beda kondisinya kalau misalnya di sini langsung seperti ini ya. Di sampingnya ada sumur dan kamar mandi. Ini kita nggak pakai hal ya. Jadi memang khusus pertanyaan hal ini jawabannya na'am atau la gitu. Tapi kalau selain itu kita bisa macam-macam. Ya. Berarti di sini kita pakai apa? Pakai boleh kita pakai maza ya. Maza bijanibihi seperti itu. Ya. Ada. Oke. Maza. Ya. Maza bijanibihi ya. Ini saya buat ketik kok. Agak susah nih kayaknya. Kan ini belum bisa saya ketik ya, Aman.
nih kayaknya. Saya ketik ini dulu. Afan, saya manual dulu ya. Ini kayaknya agak susah. Ini emang bukan karena tulisan saya jelek ya, karena memang kita pakai mouse jadi agak susah. Mada bijanibihi bi'ran wa hammamun. Apa di sampingnya? Oh ini udah bisa nih. Udah benar lanjut. Mada bijanibihi, apa di sampingnya? Di sampingnya ada sumur dan kamar mandi seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin Raddid ma'qul. Ini saya yang tanya, teman-teman yang jawab ya. Oke, Raddid ma'qul. Aina darajatuka? Jawabannya? Darajati fil baiti. baiti. Darajati fil baiti. Oke, nomor 2. Ma fi jaibi. Jaibika Kalamu kalamu hibrin. hibrin. Fi jaibika qalamu hibrin. Oke, nomor 3. Hal laka bustanun? Nah, Naam. Naam. bustanun. Ya. Liman hadza? Huwa Timidi. Ya, nomor 5. Hal lahu surun? Naam. Lahu syurun. Ya. Nomor 6. Hal huwa mudarrisun? La huwa tilmizun. Buat timizun. Nomor 7. Mada baina sahati wal bustani? Baina sahati wal bustani surun. Jamil. Aina sahibuhu? Sahibuhu Sahibuhu hujrati. hujrati. Oke teman-teman, ini juga sedikit mulahadzah ya. Mungkin tanbih juga. Jadi barangkali teman-teman ini kadang-kadang nggak pakai panjang pendeknya, kurang diperhatikan dalam ngomong bahasa Arab. Nah, hal yang seperti ini kalau bisa dihindari ya. Jadi kalau bisa setiap teman-teman ini ngomong bahasa Arab, itu kondisikan teman-teman selalu mengikuti panjang pendeknya harokat atau mungkin bacaan yang di dalam bahasa Arabnya itu sendiri. Karena memang nanti teman-teman sudah bisa nulis, itu kadang-kadang pengaruh di situ. Ini panjang atau pendek ya di sini. Kadang-kadang misalkan sahibu, ternyata selama ini kita bacanya sahib gitu ya, sahib. Nah, ini baiknya teman-teman juga bisa nanti dikondisikan bagaimana kita bisa baca sesuai dengan harokat yang ada. Oke, nomor 9, Raddid ma'qul. Hal 'alaiha min qalatun? Oh ya, ada yang mau kalau bahasa Arab itu nggak pakai tajwid ya? Nggak pakai tajwid ya? Oh iya benar Mas. Nggak pakai tajwid ya. Jadi kalau misalnya di nomor 7 ya, di sini kan yang belakangnya bainas sahati wal bustani surun gitu ya. Ya. Ini kan di belakangnya ada surun ya. Ini kan kalau di di ilmu tajwid kan pakai mad alif dari sukun ya. Karena memang terletak di akhir. Nah, ini memang kalau kita nggak usah terlalu panjang kayak mad alif gitu ya. Jadi sukun gitu. Misalkan al-alamin gitu kan. Kalau dalam bahasa kalau tajwid itu kan memang agak lumayan panjang karena memang kondisinya mad alif sukun. Cuman kalau dalam bahasa Arab kita nggak usah mengikuti kaidah tajwid gitu ya. Nah, cuman kalau panjang pendek kita tetap mengikuti ya. Kan kalau tajwid itu kan nanti ada ikhfa, ada ilhar gitu ya. Misalnya kayak ini apa? Dalam bahasa ya, dalam bahasa Arab semuanya itu soalan gitu kalau misalnya ini kan soal. Iya seperti itu. Sama juga kayak min qolatun gitu ya. Kan kalau dari di tajwid itu nantinya dibacanya kayak ikhfa min qolatun gitu ya. Tapi kita dalam bahasa Arab kita nggak usah kita idharkan semuanya. Jadi hal 'alaiha min qolatun. Halo. 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 Suaranya patah. Soalnya.
Oke, udah? Kedengeran? Dengeran Ustaz? Tes? Oh ya, lanjut. Radin ma'akul. Saya yang tanya, teman-teman yang jawab ya. Mada bijanibihi? Jawabannya? Bijanibihi bi'run wa hammamu. Bi'run wa hammamun. Bijanibihi bi'run wa hammamun. Masya Allah. Ya, oke, sampai sini. Oke. Oke, sekarang kita masuk di tamrin. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Halo, Ustaz. Mau nanya. Gimana Mas Yasin? Agak putus-putus katanya. Uridu soal. Ustaz. Oh, Fadl. Nomor 9. Ya, nomor 9. Itu kalau A-nya diganti kita sebut benda bisa ya. Jadi hal boleh ala maktabi hal alal maktabi mengkuatkan gitu. Min dardatun ya. Boleh. Hal alal maktabi juga boleh. Cuman nanti kita kondisikan sesuai dengan harokat apa mungkin kata yang dijawabannya. Di sini kan kita pakai ha ya. Ha itu kan kita gunakan untuk kata benda yang sifatnya mu'annas ya, perempuan ya. Hal alaiha. Makanya kita nggak boleh pakai maktab ya. Yang pantas adalah kita pakai kata benda yang memiliki sifat mu'annas. Contohnya apa? Sapurotur. Sampurah misalkan. Boleh. Jadi min kolatun juga boleh ya. Jadi pertanyaannya bisa nanti jadinya hal ala as-saburati apa misalkan talasatun ya seperti itu. Hal ala saburati talasatun, jawabannya hala bal alaiha qirtasun gitu ya. Tidak, tetapi di atasnya ada kertas. Bisa kejawab ya tadi ya Mas Yudi ya. Nah. Yeah. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita lanjut di tamrin selanjutnya? Ya. Nah, itu tadi yang Ustadz bilang sebenarnya tamarin apa tamrin? Gimana? Yang ini. Tamarin apa tamrin? Sama artinya apa, Ustadz? Yang dua ini. Ada tamrinat, ada tamrin ini. Nah, ini nanti ada pembahasan sendiri ya. Nanti tunggu aja. Insya Allah sebenarnya ada di bab selanjutnya ini. Penjelasan itu. Oke. Nanti ya. Intinya nanti beda antara dua ini. Tapi sejatinya sama. Gitu. Oke, kita lanjut aja ya untuk latihan selanjutnya. Mau tanya lagi, Oh ya? Yang tanya ini. Misalnya ini kan untuk manas kan alaiha. Misalnya yang ininya apa? Untuk mudzakkar itu katanya. Ya. Mudzakkar itu pakainya ngalai. Alaihi, ya. Alaihi, oh ya. Ya, karena mengikuti harakat sebelumnya ya. Kan harakat sebelumnya kan sukun. Tapi kalau harakat sebelumnya itu fathah ya, misalkan kayak amama, itu nantinya jadinya amamahu ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau sukun itu memang sering identiknya itu dengan harakat kasroh gitu Mas ya. Nah, makanya kita pakai alaihi gitu. Nah, sama juga kayak yang di nomor 10. Ini kan ada janibihi ya. Bijanibihi. Karena harakat sebelumnya adalah kasroh, maka yang hanya juga ngikutin kasroh gitu. Sama dengan kondisinya ketika harakat sebelumnya itu adalah sukun seperti ini. Nah. Bisa dimengerti ya, itu ya. Wadih ya. Wadih. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita lanjut? Maafi ya. Maafi. Oke, jadi kalau nggak ada jawabannya itu maafi ya, maafi gitu. Oke, lanjut di nomor tamrin selanjutnya. Ini ada nomor 1 ya. Anta tilmidun. Laka kurrosatuka amamaka. Nah, ini kita disuruh melengkapi mirip dengan yang nomor 1 ya. Bisa difahami ya ini ya? Oke. Bisa dipahami. Coba yang nomor 1 Mas Sarmin. Nomor 2, Afwan. Mas Sarmin nomor 2. Ana. Boleh? Halo Mas Sarmin.
Masih di mute suaranya nih. Oke. Ya. Nomor 2. Ana tilmidun. Ana tilmidun. Ya. Terus Kalau anta pakai laka, kalau ana pakai ana pakai i, y. ya berarti li ya. Li Ya. kitabun. Nah, boleh. Li kitabun. Ini ngikutin yang di atas boleh, kita ganti yang lain juga boleh. Oke, lanjut. Oh iya iya. Nah, lanjut. Berarti yang sebelahnya Kursi. Gimana? Ini kurosah ya, bukan kursi ya. Ini kurosah. Berarti kalau anta itu kurosatuka, berarti kalau ana berarti kurosati, masya Allah. Ya. Lanjut. Amami, masya Allah ya. Kurosati, amami. Oke, bisa diulangi nomor 2 Mas, diulangi biar yang lainnya dengar juga. Ana tilmidi. Ana tilmizun. Ana tilmidun. Nah. Li kurosatun. Kurosati amami. Kurosati amami, masya Allah ya. Oke, nomor 3 coba Mas Fikri, nomor 3. Mi Ya. Hamidun, nama orang ya Hamid ini. Hamid. midun. Nah. Tilmidun. Ya, benar. Kalau anta pakai laka, berarti kalau Hamid ini kan dia laki-laki ya. Kalau dia laki-laki kita pakai apa nih? Lahu. Iya, lahu, benar banget Mas. Ya, lanjut lahu. Lahu kurosatun. Lahu kurosatun. Lanjut. Kalau anta pakai kurosatuka, kalau ana kurosati, berarti kalau Hamid huwa, berarti pakai kurosatu. Boleh buka buku ya. Kurosatuhu ya. Kurosatuhu ya. Kurosatuhu amamahu ya. Amamahu. Oke, bisa diulangi Mas nomor 3. Hamidun. Hamidun tilmidun. Lahu kurosatun. Ya. Kurosatuhu amamahu. Masya Allah, benar Mas ya. Lanjut. Coba Mas Yudi ya. Fatan? Ada yang mau ditanyakan? Oh ya. Lanjut. Nomor 4 coba Mas Yudi. Nomor 4. Anti tilmidun. Anti artinya apa nih Mas Yudi? Anti artinya apa nih? Anda perempuan. Kamu perempuan ya. Kamu perempuan. Tilmidatun ya. Tilmidatun, masya Allah ya benar. Kenapa tilmidatun nggak pakai tilmidun Mas? Ini apa? Muannas kan? Muannas, masya Allah ya. Lanjut. Laki, masya Allah ya. Laki kurosatun. Laki kurosatun, lanjut. Kurosatuki ya. Iya, kurosatuki. Kurosatuki amamaki. Oke, bisa diulangi Mas nomor 4. Anti tilmidatun. Ya. Laki kurosatun. Kurosatuki amamaki. Amamaki, masya Allah ya. Oke, nomor 5 coba Fatan, nomor 5. Halo? Fatan, ini masih di mute ya? Oh ya, nomor 5. Iya. Ya. Akhi. Pakai kho ya? Akhi. Ya, akhi. Akhi muhandisun. Masya Allah. Muhandisun, artinya muhandisun apa nih? Ini arsitek atau insinyur. Apa? Arsitek atau insinyur.
Arsitek atau insinyur? Lebih tepatnya insinyur ya. Oh. Muhandisun, insinyur. Lanjut. Laka. Oh, Hah? laka. Ya. Eh, Akhi ini kan dia laki-laki ya. Iya. Akhi ini ya. Berarti kalau dia laki-laki pakainya apa nih? dia laki-laki berarti ini. Hu. Lahu, masya Allah ya lahu. Lahu apa? Lahu qalamu hibrin. Lahu qalamu hibrin artinya? Di sana ada pulpen. Di sana? Di sini ada pulpen. Di sini? Ya. Lahu artinya apa nih lahu? Lahu kalau saya mempunyai saya? Dia laki-laki mempunyai. Dia laki-laki mempunyai Pulpen. Pulpen ya. Kalau muhibrin ya tadi ya. Kalau muhibrin berarti pulpen apa nih? Pensil Pulpen apa? tinta. Pulpen tinta ya. Oke lanjut. Kurosatu apa nih? Kolam. Ikutin yang di atas dulu aja ya. Iya. Ikutin yang di atas dulu. Kolam muka. Ini dia laki-laki ya. Berarti kolamulahu. Kolamuhu ya. Oh, kolamuhu. Kolamuhu amamahu. Masya Allah. Oke, bisa diulangi katakan teman-teman tadi. Akhi muhandisun lahu qalamu hibrin. Qalamuhu. Ya, qalamuhu amamahu. Masya Allah. Oke. Coba sekarang Mas Ensin nomor 6 Mas Ensin. Ya, nomor 6 coba. Maryam. Maryam tilmidatun. Lanjut. Laki. Maryam ini apa nih Mas posisinya dia? Sama kayak Hamid ya. Kalau Hamid kan dia laki-laki ya. Berarti oke, Masya Allah. Maryam tilmidatun. Oke, lanjut. Laha kurosatun. Lanjut. Kurosatuki ya. Kurosatuha ya, benar. Kurosatuha amamaha. Oke. Bisa diulangi Mas nomor 6? Maryamu tilmidatun. Laha kurosatun. Kurosatuha amamaha. Masya Allah. Oke. Sebelum kita lanjut, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita pindah ke Darsul Jadid. Ya. Darsul Tsamin. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke. Di sini kita masuk ke Darsul Tsamin. Oke, teman-teman bisa dibuka voice-nya semuanya. Raddid ma aqul ad-darsul tsaminu. Wahidun. Ithnani. Salasatun. Arba'atun. Khamsatun. Sittatun. Sab'atun. Thamaniyatun. Tis'atun. Asyarah. Oke ya.
Ad-darsus samin. Samin ini berasal dari kata-kata samaniyah ya. Samaniyah ini artinya apa nih samaniyah kata? 5. 8. Ini 8. 8 ya. Ingat ya, Berarti Om. kalau samin itu berarti artinya Ke-8. 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 Masya Allah. Ya benar. Ke-8 ya. Jadi ada samin berarti pelajaran ke-8 ya. 8. Oke, pelajaran ke-8. Oke, saya kira jelas ya. Ini wahidun artinya 1, itsnan ini artinya 2, salah satu ini artinya 3, arba'atun itu artinya 4, khamsatun itu artinya 5, sittatun ini artinya 6, sab'atun ini artinya 7, samaniyatun itu artinya 8, 9 ini artinya tis'atun, dan asyarah itu artinya 10 ya. Oke, kita masuk raddid ma'akul ya ikhwah, raddid ma'akul. Qalamun wahidun. Qalamun wahidun. Wahidun. Oke, suaranya masih belum kedengaran ya. Qalamun wahidun. Qalamun wahidun. Wahidun. Qalaman ithnani. Qalaman Salah satu aqlamin. Salah satu Amin. Arba'atu aqlamin. Arba'atu aqlamin. Amin. Khamsatu aqlamin. Khamsatu aqlamin. Amin. Sittatu aqlamin. Sittatu aqlamin. Amin. Sab'atu aqlamin. Sab'atu aqlamin. Amin. Thamaniyatu aqlamin. Samaniyatu aqlamin. Amin. Tis'atu aqlamin. Apa nih? Satu aklamin. Asyaratu aqlamin. Asyaratu aklamin. Aqlamin. Lanjut kita baca dulu ya yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mufradun. 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 Musannan. 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 Jam'an. Jam'an. Jam'un ya Afan. Jam'un. Jam'un. Jam'un ya. Oke, teman-teman. Di sini teman-teman kalian. Ini kalau dalam bahasa Inggris itu kita sering dengar yang namanya single sama plural ya. Single sama plural. Hanya saja dalam bahasa Inggris sama bahasa Arab ini agak beda ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu hanya dibedakan antara single sama plural. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu dibedakan ya. Dibedakan ada yang namanya mufrad. Kemudian ada yang juga namanya musanna. Ada yang namanya jamak ya. Jadi mufrad itu khusus untuk satu benda saja. Kalau mustannan untuk dua benda ya. Dua benda ya. Kalau jamak itu banyak ya. 3 dan seterusnya ya. 3 dan seterusnya ya. Jadi yang di sini cuma satu benda. Ini. Ada mufrad, ada mustannan, ada jamak. Dan teman-teman sekalian, ini kadang-kadang sering keliru juga. Ada yang bilang musannan ini dibilangnya mu'annas gitu. Jadi hati-hati juga ya. Mu'annas itu khusus perempuan, tapi kalau musanna khusus untuk dua benda. Hati-hati kebalik ya. Musanna dari kata-kata isnan ya. Isnan kan dua. Musanna ya seperti itu. Beda dengan mu'annas. Mu'annas itu khusus perempuan, kalau musanna khusus untuk dua benda seperti itu. Oke ya. Dan di sini teman-teman sekalian, kalau kemarin kita kenal yang namanya mufradat atau mungkin kosakata yang namanya babun. Babun artinya apa kemarin? Masih ingat? Pintu. Pintu. Pintu ya. Pintu. Nah, bedanya dengan ini babun ini khusus untuk satu benda saja, namanya babun wahidun gitu ya. Babun wahidun artinya satu pintu. Beda dengan yang kondisinya ketika kita ini ketemu dengan yang namanya musannah ya. Kalau mustanah tinggal kita tambahin yang namanya dua huruf di belakangnya ini. Ada alif sama nun ya. Jadi dari yang mufrad nggak ada tambahannya, ini ditambahin dengan alif dan nun, akhirnya jadi musanna ya. Alif dan nun ya. Seperti ini. Alif dan nun. Seperti itu. Kalau mau dijadikan jamak ya, kalau mau dijadikan jamak, ini nanti
pentingnya kita hafalan ya. Nah, pentingnya kita hafalan ya. Khusus untuk kosakata yang di jama' ini perlu kita yang namanya hafalan ya. Beda dengan kalau musanna. Kalau musanna ini kita tinggal nambahin alif dengan nun di belakangnya, tapi kalau jama' ini perlu kita hafalan. Makanya kadang-kadang kita nemuin jama' itu beda-beda. Misalnya ya, jama' daripada kursi misalkan. Kursiyon, kursiyani, karorisu ya. Ya gitu. Tapi kalau babun ini beda. Babun, babani, abwabun gitu. Makanya saya katakan dari awal tadi bahwasanya kalau kita musannan ini kita tinggal nambahin yang namanya alif dan nun. Tapi kalau jamak kita perlu yang namanya hafalan seperti itu. Bisa dipahami ya ini ya. Oke. Jadi teman-teman bisa radid ma'akul babun babani abwabun. Radid ma'akul. Babun babani abwabun. Lanjut di selanjutnya surun suroni aswarun. Suroni aswarun. Surun tadi artinya apa surun? Ada yang ingat? Pagar. Pagar ya. Nah, lanjut di saubun saubani aswabun. Saubun, saubani, Atwabun. Husnun husnani alsorun. Husnani, Aksorun. Ya. Tadi saubun ada yang tahu artinya apa? Saub. Hah? Saub artinya apa? Baju ya. Oh, baju. Husnan katanya. Kalau husnun artinya apa? Ada yang tahu? Kalau di pohon itu ada yang namanya warok. Ranting ya. Kalau di pohon itu ada yang warok. Wah. Berarti kalau husnun ini artinya apa nih? Taruh. Ranting ya. Oh, ranting. Itu artinya ranting. Ya. Terus ini radin ma'kul mitrun mitroni amtarun. Mitroni, amtarun. Mitroni amtarun. Artinya apa nih? Mirip sama bahasa Indonesia. Mitrun artinya apa nih? Ada yang tahu? Meter. Meter, masya Allah. Ya lanjut. Waladun waladani auladun. Waladani, auladun. Auladun. Ya, walad artinya apa walad? Ada yang ingat? Anak San. Anak perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Laki-laki, masya Allah. Lanjut. Rokmun rokmani arkomun. Rokmun, Rokmani, rokmani, Rokmani arkomun. Rokmun artinya apa rokmun? angka. Bisa angka boleh, tapi lebihnya bisa dipakai pakai Oh, nomor ya. nomor. Oke, lanjut. Bi'run bi'roni abarun. Bi'run, Bi'run, bi'roni, bi'roni, abarun. abarun. Ada yang ingat bi'run artinya apa tadi? Umur. Oh. Jadi gitu ya. Kalau bi'run satu sumur, kalau bi'roni itu dua sumur, kalau abarun itu artinya sumur-sumur seperti itu ya. Tahu banyak sumur. Banyak. Oke, lanjut radin ma'kul. Ushbun ushbani a'syabun. Ushbun, Ushbun, asabun. Syabun. Sabun. Ya. Ushbun, ada ingat? Ushbun artinya apa? Gajah makan ushbun. Apa ushbun artinya? Rumput. Rumput ya. Oh, Lanjut. Kubun kubani akwabun. kubun, Kubani, akwabun. Artinya apa kubun? Kubah, San. Hah? Kubah. Bukan ya. Bukan ya? Kubun artinya temannya piring apa nih? Mangkok. Gelas ya. Ini. Lanjut. Kolamun kolamani akolamun. Kolamun, kolamani, akolamun. Akbamun. Artinya jelas ya. Bolpen ya. Jadi khusus untuk bolpen ini bisa juga antum nggak usah tambahin kolam rosos, nggak pakai rosos nggak apa-apa. Antum juga nggak pakai hibel, misalkan kolam hibel nggak pakai hibel juga nggak apa-apa. Khusus untuk kolam ini cukup antum pakai kolamun saja nggak apa-apa. Bolpen ya. Jadi seperti itu ya. Mufrad ini khusus untuk kata benda yang cuma satu saja
atau mungkin dalam bahasa Inggris sering kita kenal dengan istilah single ya, atau dalam bahasa Indonesia tunggal gitu ya. Kalau musannan ini khusus untuk dua benda, bahasa Inggris kayaknya nggak ada ya. Atau mungkin kalau bahasa Indonesia ada nggak ya? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Kalau ganda itu cuma dua apa gimana ya? Bukan ya? Dua mungkin ya. Nah, Iya dua. Ha. dua ya. Semua aja Ustaz. Gitu. Ada enggak juga. Plural ini jamak Lebih. khusus untuk tiga benda dan seterusnya ini namanya jamak. Ini kita dalam bahasa Inggris kita kenal dengan istilah plural seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, ini sekali saya jelaskan juga ya yang ini. Jadi kalau tadi teman-teman di awal menyebutkan angka-angka yang di sini ada wahid, itsnani, tsalatsa dan seterusnya. Ini kita bagaimana caranya menggabungkan antara angka-angka yang ada di kolom ini dengan kata benda. Gabungannya seperti apa Ustaz? Misalnya kalau misalkan ada dalam bahasa Indonesia ada satu kolam atau mungkin satu bolpen ya. Itu dalam bahasa Indonesia terjemahannya gimana Ustaz? Terjemahannya jadinya kolamun wahidun ya. Kolamun wahidun artinya bolpen satu gitu ya. Atau mungkin satu bolpen seperti itu. Dibalik juga boleh. Satu bolpen itu artinya kolamun wahidun seperti itu. Tapi kalau ada dua bolpen ya. Dua bolpen berarti kolamanitsnani gitu ya. Ya. Jadi untuk khusus untuk wahid dan itsnan ini letaknya di belakang ya angkanya. Jadi satu bolpen itu kolamun wahidun, kolaman itsnani itu artinya dua bolpen. Beda kondisinya ketika antara 3 sampai 10. Antara 3 sampai 10 ini angkanya harus di depan dulu ya. Salah satu aqlamin berarti 3 bolpen seperti itu ya. Kemudian ada arba'atu aqlamin ya. Arba'atu aqlamin 4 bolpen. Kemudian khamsatu aqlamin ini jadinya berapa? 5 bolpen. Sittatu aqlamin berarti 6 bolpen ya. Kemudian sab'atu aqlamin itu artinya 7 bolpen. Samaniyatu aqlamin ini artinya 8 bolpen. Tis'atu aqlamin itu artinya 9 bolpen. Asyratu aqlamin ini artinya 10 bolpen. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa ketika ada satu bolpen atau ada dua bolpen ini letaknya di belakang kalau dalam bahasa Arab. Tapi kalau antara 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini letaknya di depan ya seperti ini. Bisa difahami ya ini ya? Nah, bisa dipahami. Oke. Nah, cuman ya bentar ya, bentar. Saya sekaligus jelasin juga. Ini barangkali ada yang mau nanya nih. Ustaz, ini salah satu ini kan mu'annas Ustaz ya. Karena ada taman butonya di belakang. Arba'atun juga mu'annas nih Ustaz. Khamsatun juga kayaknya mu'annas juga nih ada di belakang taman butonya. Semuanya ya. satu. Sitatun juga semuanya ya. Nah, semuanya ada taman butonya semuanya. Kecuali yang nomor 1 sama 2 ya. Oh iya. Nah, di sini muncul yang namanya kaidah dalam adad wal ma'dud ya. Ada kaidah ya dalam bahasa Arab itu setiap angka 3 sampai 10 itu muannas itu harus menyelisihi mudzakkar. Ya. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya ya, misalnya angka itu memiliki sifat muannas, maka dia itu harus lawannya dalam apa misalnya mungkin gini ya. Mungkin sebelumnya saya terangkan dulu ya. Ada yang namanya adat, ya, adat. Atau mungkin saya tuliskan bahasa Arabnya kalian. Al-adat, ya. Al-adadu itu artinya angka ya dalam bahasa Indonesia. Kalau al-ma'dud ya beda dengan al-ma'dud. Al-ma'dud itu artinya yang dihitung ya. Ya. Atau mungkin lebih tepatnya apa ya? Ya mungkin gitu aja ya, yang dihitung. Oh, apa?
Yang dihitung. Tapi kalau yang dihitung itu maksudnya yang bendanya itu ya, yang dihitung. Nah, dalam bahasa Arab ya teman-teman, ini kita ada yang namanya kaidah. Ada yang namanya kaidah. Kan ini saya bisa hapusnya. Bentar, teman-teman. Ada yang namanya kaidah al-adad. Al-adad yukhalifu al-ma'dud ya. Adat tadi artinya angka ya. Angka itu menyelisihi al-ma'dud, menyelisihi yang dihitung. Begitu ya. Maksudnya apa? Ini khusus untuk keterangan angka 3 dan sampai 10 ya. Untuk angka-angka selanjutnya nanti ada kaidah sendiri ya. Kan itu. Jadi ini khusus untuk angka antara 3 sampai 10 ya. Khusus untuk 3 sampai 10. Ini ada kaidah yang namanya al-adad yukhaliful ma'dud. Angka itu menyelisihi yang dihitung ya. Makanya teman-teman sekalian, di sini aklam ini sebenarnya kan ya mudzakkar ya. Aklam ini. Aklam ini mudzakkar. Nah, salasah ini adalah muannas. Makanya muannas ini menyelisihi yang dihitung. Ya, menyelisihi mudzakkar. Salah satu aklamin. Salasah itu muannas, aklamin ini mudzakkar. Nah, ini yang namanya kaidah dalam bahasa Arab yang nggak bisa diubah ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Ini khusus untuk angka 3 sampai 10 ya. Tapi kalau angka 1 dan 2 ini tetap seperti biasa, seperti sebelumnya. Yang mudzakkar ini ketemu dengan mudzakkar. Qalamun ini mudzakkar, wahidun juga mudzakkar. Qalaman isnani ini mudzakkar, isnani ini juga mudzakkar ya. Beda dengan kondisinya ketika antara 3 sampai 10. 3 sampai 10 ada kaidah yang namanya al-adadu yukhaliful ma'dud ya. Angka menyelisihi yang dihitung ya. Kalau misalnya angkanya itu mudzakkar atau muannas, maka yang ma'dudnya atau yang dihitung itu harus berubah jadi mudzakkar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Contohnya, contohnya. Ya. Contohnya. Contohnya ini yang saya gambarin ini. Ini kan ada salah satu aklamin ya. Ini contohnya ini. Ini semuanya contoh ini ya. Ini contoh semuanya ini. Ya, kenapa itu nggak jadi aklamun? Kenapa nggak pakai aklamin ya? Kenapa nggak pakai aklamin? Soalnya ini istilahnya mudhofun dan mudhofun ilaih. Jadi ketika ada isim ya, ketika ada isim atau mungkin kata benda itu ketemu dengan kata benda yang lain, ya, itu maka kata benda yang pertama itu harus dhammah dan kata benda yang setelahnya itu pakai kasroh ya. Dan jadi kata benda yang pertama dan kata benda yang kedua itu memiliki korelasi ya, memiliki hubungan ya, misalnya seperti itu. Kalau misalnya kata benda itu memiliki hubungan, maka di situ harus yang pertama dhammahnya itu kata benda yang pertama itu harus dhammah dan kata benda yang setelahnya itu harus kasroh seperti itu. Beda kondisinya ketika nggak memiliki korelasi ya, atau nggak memiliki hubungan, misalnya Muhammadun tilmidun. Muhammadun tilmidun. Muhammad adalah seorang murid. Ini kan sebenarnya nggak ada hubungannya gitu ya. Muhammad itu sendiri, kemudian tilmidun itu sendiri seperti itu. Ini kan nggak ada hubungannya. Tapi kalau salah satu aklamin, ini kan ada hubungannya. Antara 3 dengan aklam dengan bolpen ini kan ada hubungannya. Makanya kita ini yang pertama harus di kasroh. Ya, maksud saya yang pertama harus di dhammah, yang kedua harus di kasroh ini.
Beda kondisinya sama kolamun wahidun juga. Kolamun wahidun ini sebenarnya juga nggak ada hubungannya. Jadi yang kita anggap ada hubungannya itu adalah antara 3 sampai 10. Tapi kalau yang antara 1 dengan 2 ya, ini nggak ada hubungannya. Bisa difahami ya, ini ya kira-kira ya. Ya, Izin screenshot Ustaz. gimana? Ya, Fatan? Mau screenshot Ustaz? Oh ya, boleh. Yang ke bawahnya Ustaz, yang ke bawah. Tolong. Ini lagi di jalan ya, Fatan ya? Enggak Ustaz, Oh enggak. bukan anak. Oh bukan. Nah, Ustaz, cepat. Atau mungkin teman-teman kalau misalnya mau yang pelajaran-pelajaran kemarin yang belum sempat screenshot, nah sebenarnya teman-teman udah bisa lihat juga sih di mana, di YouTube ya, di share sama Mas Ersin. Nah teman-teman kalau misalnya bisa akses di YouTube nanti bisa screenshot dari situ juga. Kalau misalnya ada yang mau di screenshot. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Jadi seperti itu ya. Ada kaidah yang antara angka 3 sampai 10 ini ada kaidah yang namanya al-adadu yukhaliful ma'duda ya. Ini kaidah ketika ada angka 3 sampai 10 itu ada muannas harus menyelisihi yang dekat. Al-adad atau mungkin angka yang sifatnya itu muannas itu harus menyelisihi ma'dud yang dihitung yang memiliki sifat. Jadi ketika salasa ini muannas, maka setelahnya itu harus mudzakkar. Arba'ah juga gitu. Arba'ah itu ketika memiliki sifat muannas, maka al-ma'dudnya yang aklam ini itu harus yang namanya mudzakkar. Khamsatun itu muannas, aklamun mudzakkar. Sittatun itu muannas, aklamun itu mudzakkar. Sab'atun itu muannas, aklamun itu mudzakkar. Sama niatun muannas, aklamun itu muannas. Oke, bisa difahami ya ini ya. Oke, sambil ingat-ingat juga raddid ma'qul biar bisa ingat di kepala kita ya, bisa diingat-ingat ya. Baik. Oke, raddid ma'qul qalamun wahidun. Qalamun wahidun. Raddid ma'qul qalamun wahidun. Qalamun Qalaman wahidun. nani. Qalamanith nani. Salasatu aqlamin. Salasatu aqlamin. Arba'atu aqlamin. Arba'atu aqlamin. Khamsatu aqlamin. Khamsatu aqlamin. Sittatu aqlamin. Sittatu Sittatu aqlamin. aqlamin. Sab'atu aqlamin. Sab'atu Sab'atu aqlamin. aqlamin. Thamaniyatu aqlamin. Samaniyatu Samaniyatu aqlamin. aqlamin. Tis'atu aqlamin. Tis'atu aqlamin. Asyaratu aqlamin. Asyratu aqlamin. Oke, sekarang kita ganti dengan jamak ya. Nah, yang di sini maksudnya kita ganti dengan mufradat babun ini. Kita ganti dengan bab. Oke, yang pertama babun wahidun. Babun wahidun. Wahidun. Babanithnani. Babanithnani. Salasatu abwabin. Salasatu Salasatu abwabin. abwabin. Arba'atu abwabin. Arba'atu abwabin. Abwabin. Khamsatu abwabin. Khamsatu Satu abwabin. abwabin. Sittatu abwabin. Sittatu abwabin. Abwabin. Sab'atu abwabin. Sab'atu abwabin. Thamaniyatu abwabin. Samaniyatu Samaniyatu abwabin. abwabin. Tis'atu abwabin. Tis'atu abwabin. Asyaratu abwabin. Asyaratu aqwabin. Gitu ya. Oke. Sampai sini mau
ada yang mau ditanyakan? Jadi dan seterusnya ya. Kalau misalnya surun di sini, jadi jadinya nanti surun wahidun, surun ithnani, salasatu aswarin, arba'atu aswarin, khamsatu aswarin, sittatu aswarin, sab'atu aswarin, thamaniyatu aswarin, tis'atu aswarin, asyaratu aswarin. Gitu. Dan seterusnya ya. Tinggal kita pakai yang jamak di sini. Kalau misalnya 3 sampai 10. Kalau musanna kita pakai ini yang musanna ya. Gitu. Kalau cuma satu pakai ini. Gitu. Oke, sampai sini mau ada yang mau ditanyakan? Intinya kalau bisa diingat-ingat ya bahwasanya ketika di antara 3 sampai 10 itu ada kaidah yang namanya al-adadu yukhaliful ma'duda. Setiap angka itu pasti menyelisihi yang dihitung seperti itu. Penyelisihannya itu adalah dalam segi mudzakkar dan muannasnya. Seperti itu. Ya. Oke. Ini oke ya. Ini ada sedikit panjang juga ya. Oke. Mungkin kita baca aja ya untuk khusus yang ini. Saya yang tanya, antum yang jawab ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aina qalamuka? Qalami al-maktabi. Kemudian kam qalaman laka? Li qalamun wahidun. Nah, ini ada kosakata baru ya, teman-teman. Sambil saya jelaskan. Kam artinya apa? Berapa ya? Oh, akan ada berapa? Dan perlu teman-teman perhatikan juga ya. Setiap kata benda yang terletak setelah kam ya. Setiap kata benda yang terletak setelah kam ini wajib yang namanya fathatain ya di belakangnya. Kam qalaman ya. Seperti itu. Jadi kam qalaman laka li qalamun wahidun. Berapa bolpen yang kamu miliki ya? Laka yang kamu miliki. Li qalamun wahidun. Saya memiliki bolpen, satu bolpen seperti itu. Oke. Bisa difahami ya? Oke. Lanjut. Mada li sahibika? Jawabannya, teman-teman. Li sahibi mahfadatun fiha kitabun. Ya Allah. Lanjut. Kam qalaman li sahibika? Lahu qalamani. Qalamani berarti jumlahnya berapa nih kalau qalamani? 2. Oh iya. 2 ya. 2. Jadi kalau tadi qalaman wahidun ini cuma 1, kalau qalamani ini jumlahnya 2 ya. Lanjut. Kam waladan bijanibika? Kam waladan bijanibika? Bijanibi salasatun auladin. Janibi salah satu auladin. Salah satu auladin, Fatan artinya apa nih? Salah satu auladin. 3 anak. 3 anak ya. 3 anak ya. Nah. Jadi kam waladan bijanibika itu artinya ada berapa anak ya? Ada berapa anak di sampingmu ya? Bijanibika di sampingmu. Bijanibi di sampingku ada 3 anak seperti itu ya. Oke ya. Lanjut. Kam waladan ala maq'adin wahidin? Jawabannya? Alaihi arba'atu auladin. Alaihi arba'atu auladin. Coba Mas Armin ya. Arba'atu auladin ini artinya apa nih Mas? Arba'atu auladin. 4 anak. 4 anak ya. 4 anak. Ya. Lanjut. Hal li ummika khizanatun? Radin maqul. Naam. Naam. Laha khizanatun. Laha khizanatun ya, Masya Allah. Jadi ada hal itu mesti ya, mesti jawabannya nanti jadinya nah. Lanjut. Mada fiha? Akwabun. Akwabun coba Mas Ensin. Akwabun artinya apa nih Mas Ensin? Itu apa baju? Bukan. Gelas. Masya Allah, ada gelas-gelas ya gitu ya. Jadi kita ulangin aja. Jadi ada pengulangannya gelas-gelas dalam bahasa Indonesia.
gelas-gelas. Soalnya jumlahnya ini akwabun ini mufrad apa musanna nih Mas? Akwabun. Jamun. Nah, jamak ya, Masya Allah. Akwabun itu artinya jamak ya. Oke. Lanjut. Kam kuban fiha. Fiha Asyaratun akwabun. Fiha asyratu akwabin ya. Akwabin. Jadi khusus untuk angka 3 sampai ke 10 itu wajib yang namanya al-ma'dud, yang angka yang dihitung belakangnya harus yang namanya kasratain seperti ini ya. Ya. Gitu. Sama juga seperti yang arba'atu auladin, belakangnya juga harus kasratain. Salah satu auladin juga belakangnya pakai kasratain seperti itu. Dan seterusnya seperti itu ya. Oke, untuk yang ini ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Tadi kam tuh berapa ya? Ya, kam artinya belakang. Gitu. Ya. Dan setelah kam wajib yang namanya kata benda yang di belakangnya harus diganti dengan fathah ya, di fathatain. Ya. Dan setiap kata benda ya, setiap kata benda yang di belakangnya ada fathatain itu harus ditambahin yang namanya alif ya, seperti kolaman seperti ini. Kan ada alifnya di belakangnya nih, ya. Ya. Kolaman ya. Setiap jadi satu kata benda yang terletak setelah kam itu wajib yang setelahnya itu harus dengan fathatain. Dan ketika kata benda tadi itu diberikan fathatain, wajib setelahnya itu ada yang namanya alif seperti kolaman, kemudian waladan ya, kemudian apalagi kuban misalnya ini kan, ini kuban ya ini. Ini ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang ini atau mungkin Oke, kita lanjut aja mungkin 5 menit lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, radin ma'akul hunaka baitun. Hunaka baitun. Fil baiti salasatu abwabin. Fil baiti salasatu abwabin. Abwabin. Wara'al baiti bustanun. Wara'al baiti bustanun. Fihi kukhun wahidun. Fihi kukhun kukhun wahidun. Ada yang tahu maknanya kukhun apa? Kukhun artinya? Ada yang tahu? Biasanya yang di sawah ya, ada yang tahu? Gubuk ya. Orang-orangan ya? Oh, lu. Gubuk. Gubuk. Atau mungkin bahasa Sundanya gazebo ya. Kukhun wahidun. Lahu sakofani ala arba'ati a'midatin ya. Lahu sakofani ala arba'ati a'midatin. Jadi amidah itu jamak ya. Amidah itu adalah jamak. Jamak dari apa Ustaz? Jamak min imadun ya. Mungkin teman-teman sering dengar juga ya, kan? Ini saya jelaskan kalian. Jamak imad idan. Mungkin teman-teman sering dengar ya namanya as-sholatu imaduddin ya. Apa itu artinya? Salat itu adalah tiang agama ya. Berarti tiang. imad itu artinya tiang ya. Imadun. Kalau amidah itu jamak daripada imad ya. Jamak min imad, jamak dari imad ya. Berarti tiang ya. Tiang. Wa fi dzalikal kuhi, dan di dalam gubuk ya. Dalam gubuk ada saur ya. Saur wa baqaratan wa ijlani ya. Nah. Ada yang tahu saur artinya apa? Ini maknanya mirip-mirip ya. Oh, bukan ya. Saur beda sama saub ya. Oh. Belum. Saur ini sapi jantan ya. Sapi jantan. Kalau bakorotan ya, bakorotan berarti sapi. Katan bakorotani ini mufrad apa jamak? Katan bakorotani. Mana?
Dua. Sana. Jamak, Sat. Jamak. Jamak ya. Jamak, Sat. Jamak Sana. salah katanya. Ya, bakorotan itu artinya musan Sana. ya. Musana. Sana ya. Musana itu berapa jumlahnya Fatan? Lebih dari lagi. Dua. Musana ya, dua ya, musana ya, dua. Musana beda sama muannas ya, hati-hati ya. Terus ada ijlan nih, apa itu ijlan? Ada yang tahu? Ijlan anak sapi. Ya. Coba Banyak. Mas Sarmin ya, Mas Sarmin, ijlan nih, ini mufrad apa jamak Mas Sarmin? Musana. Sana. Musana, masya Allah. Awas ketipu ya. Ya, sana. Oke. Ijlun ya. Jadi coba Mas Ensin bisa diartikan Mas dari awal. Gunaka baitun ya. Gunaka baitun artinya apa nih Mas Ensin? Di sana ada rumah. Di sana ada rumah, terus lil baiti Di dalam li rumah itu artinya apa nih memiliki Mas? 3 pintu. Memiliki 3 pintu. Rumah itu memiliki 3 pintu. Lanjut. Waro al baiti. Waro apa tadi? Lupa. Nah, waro al di lawan katanya amama ya. Oh, Apa? Ada yang tahu? Amama artinya apa? Depan. di depan. Amama. Oh, belakang. Jadi diddu ini ya, nah, teman-teman. Diddu itu artinya lawan kata ya. Did. Gitu. Di Lawan. belakang rumah itu Ya, di belakang rumah ada taman. Ada taman yang di dalamnya ya, yang di dalamnya ada gubuk dan ada 1 gubuk. ada 1 gubuk, masya Allah. Lanjut. Lahu itu kuhunnya ya. Iya, lahu di sini kembali ke kuhun ya. Itu gazebo Gazebo itu memiliki gubuknya memiliki sakofani. dua, Ada yang ingat sakof artinya apa? apa ya? Atap ya. Iya, atap. Berarti ini atapnya ini jumlahnya berapa nih Mas? Sakofani. 2, ada 2 atap. 2 atap ya. Benar banget. Lanjut. Ala arbaati a'midah artinya? Ala Di atasnya Di ada atas. 4 tiang. 4 tiang ya. Ada memiliki 2 atap di atas 4 tiang. Di atas 4 tiang. Ya, Di lanjut. dalamnya Tidak dikalkuhi dan di dalam gubuk itu gubuk itu masya Allah ada sapi jantan dan 2 sapi betina dan serta dua anak sapi. serta 2 anak sapi, masya Allah, seperti itu ya. Oke ya, jelas ya saya kira ya untuk ini ya. Nah, Ya, insya Allah. oke. Ini tinggal 1 teks lagi ya. Nah, ini ada yang mau ngambil jatah di sini? Oke, ini buat pertemuan selanjutnya aja ya. Waktunya udah mau maghrib. Mungkin cukup untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai saat ini, sampai sini dulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita melanjutkan yang belum selesai ini ya, insya Allah. Screenshot yang ngasih juga. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai saat ini aja, dan kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kafaratul majalis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Sat.
Afwan.